Ya Allah, walaupun saya tidak pantas membaca kitab-Mu, karena lidah ini yang membaca kitab-Mu masih banyak mengucapkan kata-kata yang kotor dan dusta. Ya Allah, saya tidak pantas membaca kitab-Mu, karena lidah ini sudah banyak berkata-kata bohong dan mencaci maki orang. Ya Allah, saya tidak pantas diberikan kemudahan membaca kitab-Mu, karena lidah ini sudah terlanjur mencaci dan membuka aib orang. Tapi di saat itu kita rasakan saat berdiri dan diberikan oleh Allah kelancaran lidah membaca kitab-Nya dan memujinya, itulah Allah memberikan pendahuluan agar saat kita sujud seolah-olah Allah bertanya, kamu mau apa lagi? Apa yang kamu butuh? Apa yang kamu perlu? Kalau belum kita puas dari sujud pertama, ini hikmahnya ada 2 kali sujud. Belum puas, ada yang tertinggal. Memang kadang-kadang syaitan menggoda kita. Hajat-hajat bisa tertinggal, ada yang lupa. Begitu kita berdiri, ingat saat di antara sujud, masih ada kesempatan lagi, sujud lagi. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Sungguh kita mulia kalau kita betul-betul bisa menikmati yang namanya sujud. Kata seorang salih, wallahi kalau bukan ada sujud di dunia, saya tidak bisa menikmati yang namanya dunia. Tidak ada artinya. Karena ada isi sujud, ada isi salat malam, dan 4 hal yang menjaminkan banyak rizki, bukan memudahkan rizki. Tolong Bapak Ibu hafal, 4 hal bukan menjaminkan rizki, bukan memudahkan rizki, tidak. 4 hal mendatangkan rizki kemari. Dan 4 hal bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rizki Allah kasih, tidak. Bukan dikasih kemudahan, tapi di mana saja kita ada, posisi kita di mana saja, Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Ada satu hadis dijelaskan waktu sahur, makan sahur kan? Tapi ada yang suka makan sahur jam 1, ada yang suka jam 2. Tapi menurut saya waktu yang tepat untuk makan sahur dikirakan membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat. Kalau bagi kita 50 ayat ya setengah jam lah. Dah tahu bagi Bapak Ibu gimana? 1 jam ya bolehlah, 1 jam tak apa-apa. Ya tergantung lancar atau tidak. Tapi ukurannya seperti itulah, kurang lebih seperti membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itulah namanya waktu sahur. Disitulah Allah sendiri memuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sampai ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Jadi tinggalkan segalanya, tinggalkan Quran, tinggalkan salat malam, tinggalkan baca Quran, tinggalkan zikir, fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga.
Jadi 4 hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut Qiyamul lail, bukan salat. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ Qiyamul lail? Diberikan Qiyamul lail, qiyam artinya berdiri, berarti lama. Saking lama berdiri dikaitkan jadi Qiyamul lail. Qumil laila ya ayyuhal muzammil. Apa terus? Qumil lail, berdirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam, tidak, berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, udah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, besok, terus minggu depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian. Seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri dan apa? Dan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati? Kita terus kerjasama. Kita beri, Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat perjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan, selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini 4 hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjanya atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sudah Bapak Ibu mengerti? Jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'ima. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat, diulangi berkali-kali. Walaupun baca surah pendek, tapi diulangi berkali-kali, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih mengajak kawannya, sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran.
Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca? Sebentar lagi mau azan. Bacalah qul huwallahu ahad. Salat malam dalam qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, yang saya harap jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apaan? Tak usah susah fikir. Baca dan nikmati, yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita pusing baca, Allah tidak akan pusing mendengar. Malah Allah paling senang mendengar bisikan bacaan daripada salat malam. Inilah rahasia kalau Bapak Ibu mau mendapatkan transferan ilmu dari Allah. Yahdharul akhirah, takut kepada Allah dan takut hari akhirat. Takut aib kita ditahu oleh miliaran manusia. Takut dosa kita ditahu oleh miliaran manusia. Malu terbuka buku amal kita dilihat oleh miliaran manusia. Itu semuanya di hari akhirat. Jadi membuat kita jaga salat malam ketakutan kita kepada hari akhirat. Karena di hari akhirat itu apapun yang kita sudah sembunyikan, nanti tidak ada istilah sembunyi. Semuanya terbuka. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat dan di hadapan seluruh makhluk. Yahdharul akhirah. Dan barang siapa yang mampu menikmati lama berdiri, akan Allah meringankan lama berdiri di hari kiamat. Bapak Ibu tahu berapa lama berdiri di hari kiamat? Satu hari 50.000 tahun. Sekarang kalau saya minta imam khusus malam Jumat ini, ya, malam Jumat ini saya minta Bapak Ibu malam ini kita agak telat pulang. Saya minta sama imam nanti baca Al-Kahfi salat Isya. 110 ayat. Tak tahu bagaimana. Kalau kita takut salah, malah dah ada makmum sudah pulang duluan. Alasannya apa? Oh, anda nanti bis ketinggalan, nanti taksi tak ada, nanti kalau terlalu malam tidak aman. Itu bermacam. Kita takut urusan antaran ke rumah, pulang ke rumah. Siapa yang menamankan nanti di hari akhirat? Kalau takutan di dunia ini dibandingkan dengan takutan di akhirat, tidak ada, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa. Sangat jauh. Oleh kerana itu kata Allah di hadis qudsi, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku amankan dia nanti di akhirat. Barang siapa yang merasa diri aman di dunia, aku akan membuat dia takut nanti di hari akhirat. Tinggal anda milih. Yang perlu kita takuti bukan urusan dunia. Allah. Ini yang membuat kita jaga salat malam. Yahdharul akhirah. Yahdharu, sebenarnya Bapak Ibu, indahnya yahdharu, kata yahdharu ya. Maaf, apa bahasa ya? Sedang ia takut. Sedang dia takut kepada azab akhirat. akhirat. Ada bahasa yang bisa terjemahkan bahasa Arab. Yahdhar. Yahdharu diterjemahkan takut. Padahal lebih sensitif ya, lebih itu yahdharu apa ya? Hati-hati. Waspadalah. Waspada. Kalau boleh saya bilang lebih waspada itu menurut saya itu lebih daripada takut. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita takut belum tentu waspada. Tapi saking waspada betul-betul perhatiannya luar biasa kepada akhirat. Jadi setiap akhirat. Jadi terus terbayang selalu akhirat. Ini yang membuat kita saking waspada, saking betul-betul berhati-hati. Itulah yang paling kata yang cocok, kata yahdharu. Yahdharul akhirah. Agar seimbang Bapak Ibu, karena Islam menanjurkan jangan takut sampai putus asa. Itu yang dilarang oleh Islam. Kadang-kadang saking banyak dosa kita, sudah terbayang akhirat, sudah betul-betul waspada,
ingat dosa lalu, akhirnya lama-lama saking tinggi takutnya, ya Allah, terus bagaimana dosa lalu saya? Apakah diampuni atau tidak? Apakah dapat rahmat tidak? Ayat selanjutnya memberikan seimbang. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata Rabbi. Ya Allah, Bapak Ibu mohon maaf kalau saya mau teliti ya setiap kata, setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf. Barangkali sampai subuh belum kita selesai satu ayat ini, belum tentu selesai. Wa yarju rahmat Rabbih. Yarju beda artinya sama raja. Yarju beda artinya sama raja. Raja sudah berharap, sudah lalu. Dia punya harapan rahmat Allah, ampuni dah, sudah lalu. Tapi yarju tidak pernah berhenti memiliki harapan kepada Allah. Tidak pernah berhenti, selalu berharap. Di situ ada takut, ada juga di sampingnya harapan. Dia takut memang dihukum atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan, tapi di sisi lain dia merasa Allah Maha Adil dan Allah Maha Kasih Sayang. Bagaimanapun sebanyak dosa kita, sampai Allah bersabda di hadis yang qudsi, Allah berfirman di hadis yang qudsi, Ya Ibna Adam, hei anak Adam, kalau engkau membawa dosa sepenuh bumi, coba bayangkan, kalau menurut saya kumpulkan dosa semua jamaah Sunda Kelapa, belum sampai sepenuh bumi, belum tentu sampai sepenuh. Tapi coba satu orang kalau bawa dosa sepenuh bumi ini, dosa dan maksiat, dosa besar maupun kecil, tapi tidak ada di antaranya berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, saya tidak peduli, kata Allah, aku tidak akan peduli mengampuni segala-galanya. Masya Allah, Allah tidak peduli. Artinya bagi Allah sangat kecil dosa itu yang sepenuh dosa bumi. Coba bayangkan seluas bumi berapa sih? Tapi subhanallah, bagi rahmat Allah kecil itu semua. Dan syarat jangan berbuat syirik besar, bersentuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita wa yarju rahmata Rabbih. Kenapa Bapak Ibu tidak dibawa kata wa yarju rahmatallah? Kenapa dibawa kata wa yarju rahmata Rabbih? Kalau kita lihat awal Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Rabb? Menjaga. Kata Rabb itu apa artinya? Tuhan. Tidak. Saya kasih gambaran, biar insyaAllah Bapak Ibu bisa lebih paham ya. Orang tua punya anak, segala kebutuhan anak diberikan oleh orang tuanya. Jadi anak menanggap bapaknya, apalagi pas dia masuk membawa bermacam-macam makanan dan minuman. Karena anak itu tidak tahu istilah Tuhan atau Allah, dia menganggap bapaknya segala-galanya. Rizki bapak, mainan bapak. Dia datang dari luar membawa banyak macam-macam. Seolah-olah anak itu sudah merasa segala kenikmatan dan kebutuhan oleh anak itu ditutupi dan dipenuhi oleh ayahnya. Segala kenikmatan, segala rahasia, segala kemuliaan semuanya dari ayahnya. Oleh kerana itu dinamakan Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya Rabb rumah tangga. Rabb artinya kepala. Seolah-olah karena segala-galanya untuk anaknya adalah dari dia. Yang mendidikkan anak itu, yang membesarkan anak itu dengan segala rizki yang dia bawa kemari untuk anak itu. Oleh kerana itu dinamakan Rabb. Tapi kalau kita
kata Rabb sendiri maksudnya Allah. Tapi kalau misal kita bilang Rabbul Masjid, atau misal Rabb rumah, apa artinya Rabb rumah? Kepala rumah yang bertanggung jawab segala-galanya. Misal Rabb mobil, apa artinya Rabb mobil? Yang punya mobil. Tapi kalau kita bilang Rabbul Bait, kalau di surat Quraisy kan ada ila fihim rihlatash falyabudu rabb hadzal bait. Istilah kata Rabb memang dalam bahasa Arab, Rabb itu kalau datang sendiri maksudnya Allah. Tapi kalau ada sebuah kata yang diikutnya belakang, itu bisa rubah makna. Di sini kata wa yarju rahmata rabbih. Rabbihi ini kan ada hak. Seolah-olah kita di sini menakui tidak pernah terputus hak Rabbi. Rabbi. Berarti kata sebenarnya kata Rabbi lebihnya daripada kata Allah, padahal kata Allah itu termasuk sebuah nama yang sangat agung di antara Asmaul Husna. Tapi kata Rabbi ini sebuah akuian, ada sebuah barakui, ya, kita akui sebagai orang-orang yang tidak punya apa-apa, karena yang mendidikkan kita, yang memberikan segala-galanya Allah adalah Rabbi Allah. Wa yarju rahmata Rabbi. Seolah-olah di sini, ya Allah, memang Engkau segala nikmat yang aku miliki hanya dari Engkau, ya Allah. Saya juga mengharap rahmat itu sebagaimana nikmat yang tidak pernah terputus. Jadi kita ikat kata Rabbi karena kita meyakini dan akui dalam batin kita dengan kata Rabbi, ya Allah, Engkau Rabbi yang mendidikkanku, yang memberikan segala nikmat yang aku miliki, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat segala-galanya dari kecil maupun besar, yang terbayang maupun yang tidak terbayang. Kita akui sebagai orang-orang yang menakui kenikmatan itu. Ya Allah, kita harap nikmat yang terus-menerus kepada kami sepanjang hidup kami, ya Allah, kami juga harap rahmat itu tidak pernah terputus. Wa yarju rahmata Rabbi. Bapak Ibu, kalau kita bisa rasakan seperti ini, baru Allah berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama Bapak Ibu yang tahu sama yang tidak tahu? Manusia terhadap ilmu empat. Manusia terhadap ilmu empat golongan, empat kelompok. Yang pertama, dia tahu dirinya belum tahu. Ini maaf ya, bahasa mungkin agak sedikit aneh ya. Dia tahu, dia belum tahu. Atau istilah lain, dia yakin, dia tahu dirinya tidak tahu apa-apa. Faham? Belum faham ya? Jadi kalau ditanya tahu, ana yakin tidak tahu apa-apa. Ana tidak tahu apa-apa. Yang kedua, dia tidak tahu, dia tidak tahu. Ini juga menjadi masalah. Dia tidak tahu dirinya, tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Dia tahu dirinya tahu. Terus yang keempat kira-kira apa? Dia tahu, tidak
Tahu. Sekarang kira-kira kita dari yang mana? Apakah tahu diri tidak tahu? Apakah tidak tahu diri tidak tahu? Ini musibah ini. Sama sekali, malah dirinya tidak tahu posisinya apa. Di mana Allah taruhnya, Allah tidak tahu. Ditanya dari mana? Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan apapun bagaimana. Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan bagaimanapun bagaimana. Mudah. Itu na'udzubillah, seperti ini binatang lebih berguna. Yang pertama, dia tahu dirinya tidak tahu. Yang kedua, dia tahu dirinya, dia tidak tahu dirinya tidak. Ini musibah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Yang keempat, dia tidak tahu dirinya tahu. Maaf, saya memang bawa bahasa tabiat mungkin, tapi Bapak Ibu sudah paham tujuannya, maksudnya apa. Itulah qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu sama yang tidak tahu? Berarti yang tahu dua golongan, yang tidak tahu juga. Yang tahu dirinya tidak tahu, ada yang tahu dirinya sudah tahu. Ada yang tidak tahu dirinya tidak tahu, ada yang tidak tahu dirinya tahu. Menjadi tahu aja. Mau makanan tahu ya. Jadi makanan tahu dan tempe. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sebelum ditutupi ayat ini, Allah berkata apa? Ustaz. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari ini diberikan oleh Allah kecerdasan fikiran, bisa memahami ayat ini. Menurut saya, kalau kita benar-benar mau memperbaiki kehidupan kita dan juga mau memperbaiki negeri kita, kuncinya salat malam. Saya tadi jam 12 siang berjumpa dengan Bapak Marzuki Ali, Ketua DPR. Terus dikasih oleh protokol hanya 15 menit. Saya masuk jam 12. Hanya dikasih waktu karena beliau ada kesibukan yang lain 15 menit. Alhamdulillah kalau saya ketemu beliau tidak usah pakai janji. Jadi kalau beliau ada di kantor saya boleh masuk. Tinggal kasih laporan Syekh Ali di luar dikasih masuk. 15 menit. Saya masuk jam 12. Saya keluar jam setengah 3. Sampai orang yang rapat dengan beliau tunggu di luar. Setiap sebentar lagi sekretarisnya masuk, bentar. Saya bicara banyak, tapi luar biasa beliau sangat terharu. Saya bilang hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina. Saya bilang, Pak, tolong kasih saya kesempatan sekali-kali saya berikan ceramah ke orang anggota DPR semua. InsyaAllah dengan pertolongan Allah keluar dari DPR semua nangis. Tapi nangisnya yang insyaAllah ya rubah hidup mereka. Bukan nangis yang tapi habis nangisnya malah hilang sandal. Ada satu cerita
seorang salih khutbah Jumat. Khutbah yang membuat jamaahnya nangis, terharu, tersuntuk. Begitu bubar dari salat Jumat, malah hilangnya sandal imamnya hilang. Dia heran, kalau memang semua jamaah nangis, yang curi sandal saya siapa sih? Jadi kan nangis bermacam-macam. Dan yang kita harap nangisnya itu yang bisa merubah kita, yang bisa menanamkan rasa malu, yang bisa menaikkan kualitas takut. Yang saya selalu bilang, terisi takut hati kita kepada Allah, terbakar yang namanya syahwat. Bukan menghilangkan syahwat lagi, terbakar, habis total syahwat itu. Jadi bagaimanapun datang syaitan menggoda, tidak ada lagi, tidak ada yang tersisa dari syahwat karena sudah terbakar habis. Itulah saking nikmatnya ayat ini. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu, kita menjadi orang yang disebut oleh Allah di ayat 9 ini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya Allah, jadikan Bapak Ibu semua ahli ulul albab. Ulul albab dijelaskan oleh ulama yang berakal selamat. Akal selamat artinya bukan orang stres, bukan. Akal selamat artinya urusan usaha, urusan rizki, urusan kesehatan kita, segala-galanya Allah uruskan. Jadi kita benar-benar kita buka jubah. Saya yakin kalau Bapak Ibu masuk, apalagi malam Jumat, malam yang penuh barakat dan rahmat, di waktu sahur sebelum subuh, kira-kira 1 jam atau setengah jam saja, tidak usah lama. 2 rakaat, tapi dengan nikmat, dengan enak, senang, rasakan. Terasa kita berdiri di hadapan Allah dengan rindah hati, dengan tawadhu', lembut, dan merasa merindukan segera sujud. Karena habis lama berdiri, saya yakin akan Bapak Ibu malam besoknya, walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun mau tidur, Allah kasih energi untuk kita bangun salat malam lagi. Karena kita sudah terasa indahnya, sudah terasa kenikmatannya. Wallahi, kalau bukan salat malam, tak ada lazat di dunia, tak ada istilah nikmat di dunia. Kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Salat malam surga Allah di dunia. Salat malam. Siap? Masih ada yang bilang insya Allah. Fa'idha azamta, azam baru tawakal. Siap insya Allah. Kita tunjukkan, saya harap Bapak Ibu, kita tunjukkan kepada Allah jujur niat kita. Walaupun dari sekarang kita nawaitu. Tunjukkan Allah, karena sekarang melihat bukan ucapan kita, bukan apa yang Bapak Ibu dengar, tapi Allah sekarang saat ini melihat apa isi hati Bapak Ibu. Isinya apa? Kita Allah melihat isi hati saya akan tunjukkan Allah. Seolah-olah kita berkata dari dalam hati saya, ya Allah, lihat saja nanti. Lihat saja nanti bagaimana. Maksudnya apa? Lihatlah nanti saja. Kita tunjukkan, sebagaimana kita tunjukkan kepada kita tunjukkan, ya Allah, kalau Engkau memang mau melihat, nanti saya tunjukkan malam hari. Lihat segala-galanya dari aku. Ikhlas, khusyuk, dan luar biasa keistimewaan. Disitulah Bapak Ibu, wallahi saya yakin, begitu anda salat subuh dan buka hari baru, sungguh akan menjadi berbeda dalam segala perasaan kita. Mau coba? Nanti malam. Lapangannya nanti malam. Disitulah kita tunjukkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kejujuran Bapak Ibu, dengan keikhlasannya Bapak Ibu, Allah buka hati kita semua. Diberikan kecerdasan pikiran agar kita bisa menikmati dan memfikirkan. Saya mohon, sebelum kita bubar acara ini, saya mohon semuanya malam ini memberikan sedekah agar bisa dipimpin oleh Allah nanti malam untuk salat malam. Semuanya.
Kalau ada kotak amal silahkan isi. Kalau tidak ada kotak amal, bagaimana tolong diaturkan panitia-panitia masjid. Saya minta semua, berapapun sedekahnya, kecil atau besar silahkan. Tapi dengan niat, ya Allah saya mohon diberikan kepada saya kekuatan untuk nanti malam agar saya tunjukkan yang terbaik. Saya akan tunjukkan diriku apa dan siapa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dalam sedekah berkahnya malam ini, apalagi malam Jumat, akan Allah tunjukkan dahsyatnya dan keindahannya salat malam. Disitulah kehidupan kita insya-Allah ke depan menjadi istimewa dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon panitia tolong, mana panitia masjidnya? Tolong dibantu. Mau bagi sarung saya, bagi bagi sarung saya. Semuanya saya harap, semuanya bersedekah malam ini. Apa, bagaimana, terserah. Mau berapa, terserah. Saya tidak tuntut dan saya tidak minta. Pokoknya saya harap, tapi dengan niat satu. Ya Allah, kasih saya kekuatan dan taufikmu agar saya nanti tunjukkan kata sajidan wa qa'ima sebagaimana ayat ini. Dan mohon Bapak Ibu nanti, kalau Bapak Ibu sudah pulang ke rumah, sebelum anda tidur, baca ayat ini. Surah 39 ayat 9. Baca sambil nikmati, sambil rasakan, sambil hayati. Kemudian tidur. InsyaAllah lihat tidur yang indah. InsyaAllah lihat tidur yang indah. Sarung saya jangan bawa jauh dah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga bagaimana kita sama-sama berkumpul di sini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada Bapak Ibu taufikmu ya Allah, agar bisa istiqamah salat malam. Dengan berkahnya salat malam dan keindahan salat malam, kita mampu memiliki kehidupan yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, dan segala kesulitan dan kesusahan dijauhkan oleh Allah dalam salat malam. Ya Allah, kuatkanlah kami agar istiqamah salat malam. Ya Allah, berilah taufikmu. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar mampu menjaga salat malam dengan seindah-indah ayat ini ya Rabbal Alamin. Agar kami mendapatkan ilmu langsung darimu ya Allah, ilmu laduni ya Allah, ilmu ma'rifat ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampunilah segala dosa kami, ampuni kekurangan kami, dan tutupi aib kami. Dan ya Allah, maafkan atas kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni orang tua kami, dan ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk Bapak Ibu. Ya Allah, jauhkan wajah Bapak Ibu dari neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah, jauhkan wajah Bapak Ibu dari neraka Jahannam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan wajah Bapak Ibu dari neraka Jahannam ya Allah. Keturunannya, anaknya, cucunya ya Allah, jauhkan dari neraka Jahannam ya Allah. Bukalah hati Bapak Ibu semua ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang salih-salihah. Bukalah hati suami Bapak Ibu ya Allah, suami ibu-ibu dan istri ini ya Allah. Ya Allah, bukalah hati kami semua ya Allah, yang punya hajat lahir dan hajat batin, hajat dunia maupun hajat akhirat. Tidak ada yang keluar dari masjid ini di malam ini yang penuh barakah sampai dipenuhi oleh Allah segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, walaupun saya tidak pantas membaca kitab-Mu, karena lidah ini yang membaca kitab-Mu masih banyak mengucapkan kata-kata yang kotor dan dusta. Ya Allah, saya tidak pantas membaca kitab-Mu karena lidah ini sudah banyak berkata-kata bohong dan mencaci maki orang. Ya Allah, saya tidak pantas diberikan kemudahan membaca kitab-Mu karena lidah ini sudah terlanjur mencaci dan membuka aib orang. Tapi di saat itu kita rasakan saat berdiri dan diberikan oleh Allah kelancaran lidah membaca kitabnya dan memujinya, itulah Allah memberikan
pendahuluan agar saat kita sujud seolah-olah Allah bertanya, kamu mau apa lagi? Apa yang kamu butuh? Apa yang kamu perlu? Kalau belum kita puas dari sujud pertama, ini hikmahnya ada 2 kali sujud. Belum puas, ada yang tertinggal. Memang kadang-kadang setan menggoda kita. Hajat-hajat bisa tertinggal, ada yang lupa. Begitu kita berdiri, ingat saat di antara sujud, masih ada kesempatan lagi, sujud lagi. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Sungguh kita mulia kalau kita betul-betul bisa menikmati yang namanya sujud. Kata seorang salih, wallahi kalau bukan ada sujud di dunia, saya tidak bisa menikmati yang namanya dunia. Tidak ada artinya. Karena ada isi sujud, ada isi salat malam, dan 4 hal yang menjaminkan banyak rizki, bukan memudahkan rizki. Tolong Bapak Ibu hafal, 4 hal bukan menjaminkan rizki, bukan memudahkan rizki, tidak. 4 hal mendatangkan rizki kemari. Dan 4 hal bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rizki Allah kasih, tidak. Bukan dikasih kemudahan. Tapi di mana saja kita ada, posisi kita di mana saja, Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Ada satu hadis dijelaskan waktu sahur, makan sahur kan? Tapi ada yang suka makan sahur jam 1, ada yang suka jam 2. Tapi menurut saya waktu yang tepat untuk makan sahur dikirakan membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat. Kalau bagi kita 50 ayat ya setengah jam lah. Dah tahu bagi Bapak Ibu gimana? 1 jam ya bolehlah, 1 jam tak apa-apa. Ya tergantung lancar atau tidak. Tapi ukurannya seperti itulah, kurang lebih seperti membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itulah namanya waktu sahur. Disitulah Allah sendiri memuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sampai ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Jadi tinggalkan segalanya, tinggalkan Quran, tinggalkan salat malam, tinggalkan baca Quran, tinggalkan zikir, fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Jadi 4 hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut qiyamul lail, bukan salat. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ qiyamul lail diberikan qiyamul lail, qiyam artinya berdiri, berarti lama. Saking lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul lail. Qum
Qumil laila ya ayyuhal muzammil. Apa terus? Qumil lail, berdirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam, tidak, berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, udah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, besok, terus minggu depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian. Seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri dan apa? Dan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati? Kita terus kerjasama. Kita beri, Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat perjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan, selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini 4 hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjanya atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sudah Bapak Ibu mengerti? Jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'ima. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat, diulangi berkali-kali. Walaupun baca surah pendek, tapi diulangi berkali-kali, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih mengajak kawannya, sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca? Sebentar lagi mau azan. Bacalah qul huwallahu ahad. Salat malam dalam qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, yang saya harap, jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apa? Tidak usah susah fikir. Baca dan nikmati, yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita pusing baca, Allah tidak akan pusing mendengar. Malah Allah paling senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah paling senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari.
Itu luar biasa. Terus lanjut. Sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan. Ini Bapak Ibu. Takut dan mengharap rahmat. Inti daripada salat malam. Inilah rahasia kalau Bapak Ibu mau mendapatkan transferan ilmu dari Allah. Yahdharul akhirah, takut kepada Allah dan takut hari akhirat. Takut aib kita ditahu oleh miliaran manusia. Takut dosa kita ditahu oleh miliaran manusia. Malu terbuka buku amal kita dilihat oleh miliaran manusia. Itu semuanya di hari akhirat. Jadi membuat kita jaga salat malam ketakutan kita kepada hari akhirat. Karena di hari akhirat itu apapun yang kita sudah sembunyikan nanti tidak ada istilah sembunyi. Semuanya terbuka. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat dan di hadapan seluruh makhluk. Yahdharul akhirah. Dan barang siapa yang mampu menikmati lama berdiri, akan Allah meringankan lama berdiri di hari kiamat. Bapak Ibu tahu berapa lama berdiri di hari kiamat? Satu hari 50.000 tahun. Sekarang kalau saya minta imam khusus malam Jumat ini, ya, malam Jumat ini saya minta Bapak Ibu malam ini kita agak telat pulang. Saya minta sama imam nanti baca Al-Kahfi salat Isya. 110 ayat. Dah tahu bagaimana kalau kita takut salah malah dah ada makmum sudah pulang duluan. Alasannya apa? Oh, anak nanti bis ketinggalan, nanti taksi tidak ada, nanti kalau terlalu malam tidak aman, itu bermacam. Kita takut urusan antaran ke rumah, pulang ke rumah. Siapa yang menamankan nanti di hari akhirat? Kalau takutan di dunia ini dibandingkan dengan takutan di akhirat, tidak ada, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa. Sangat jauh. Oleh kerana itu kata Allah di hadis qudsi, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku amankan dia nanti di akhirat. Barang siapa yang merasa diri aman di dunia, aku akan membuat dia takut nanti di hari akhirat. Tinggal anda milih. Yang perlu kita takuti bukan urusan dunia. Allah. Ini yang membuat kita jaga salat malam. Yahdharul akhirah. Yahdharu sebenarnya Bapak Ibu indahnya yahdharu, kata yahdharu ya. Maaf, apa bahasa Sedang ia takut. Sedang dia takut kepada azab akhirat. Ada bahasa yang bisa terjemahkan bahasa Arab. Yahdhar. Yahdharu diterjemahkan takut. Padahal lebih sensitif ya, lebih itu yahdharu apa ya? Hati-hati, waspadalah, waspada. Kalau boleh saya bilang lebih waspada itu menurut saya itu lebih daripada takut. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita takut belum tentu waspada, tapi saking waspada betul-betul perhatiannya luar biasa kepada akhirat. Jadi setiap akhirat. Jadi terus terbayang selalu akhirat. Ini yang membuat kita saking waspada, saking betul-betul berhati-hati. Itulah yang paling kata yang cocok, kata yahdharu. Yahdharul akhirah. Agar seimbang Bapak Ibu, karena Islam menanjurkan jangan takut sampai putus asa. Itu yang dilarang oleh Islam. Kadang-kadang saking banyak dosa kita, sudah terbayang akhirat, sudah betul-betul waspada, ingat dosa lalu, akhirnya lama-lama saking tinggi takutnya, ya Allah, terus bagaimana dosa lalu saya? Apakah diampuni atau tidak? Apakah dapat rahmat tidak? Ayat selanjutnya
memberikan seimbang. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya Allah, Bapak Ibu mohon maaf, kalau saya mau teliti ya, setiap kata, setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf, barangkali sampai subuh belum kita selesai satu ayat ini, belum tentu selesai. Allah. Wa yarju rahmata rabbih. Yarju beda artinya sama raja. Yarju beda artinya sama raja. Raja sudah berharap, sudah lalu. Dia punya harapan rahmat Allah, ampuni dah, sudah lalu. Tapi yarju tidak pernah berhenti memiliki harapan kepada Allah. Tidak pernah berhenti, selalu berharap. Di situ ada takut, ada juga di sampingnya harapan. Dia takut memang dihukum atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan, tapi di sisi lain dia merasa Allah Maha Adil dan Allah Maha Kasih Sayang. Bagaimanapun sebanyak dosa kita, sampai Allah bersabda di hadis yang qudsi, Allah berfirman di hadis yang qudsi, Ya ibna Adam, hei anak Adam, kalau engkau membawa dosa sepenuh bumi, coba bayangkan, kalau menurut saya kumpulkan dosa semua jamaah Sunda Kelapa, belum sampai sepenuh bumi, belum tentu sampai sepenuh. Tapi coba satu orang kalau bawa dosa sepenuh bumi ini, dosa dan maksiat, dosa besar maupun kecil, tapi tidak ada di antaranya berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, saya tidak berduli, kata Allah, aku tidak akan berduli mengampuni segala-galanya. Masya Allah, Allah tidak berduli. Artinya bagi Allah sangat kecil dosa itu yang sepenuh dosa bumi. Coba bayangkan seluas bumi berapa sih? Tapi subhanallah, bagi rahmat Allah kecil itu semua. Dengan syarat jangan berbuat syirik besar, bersentuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita wa yarju rahmata rabbih. Kenapa Bapak Ibu tidak dibawa kata wa yarju rahmatallah? Kenapa dibawa kata wa yarju rahmata rabbih? Dengan istighfar segalanya akan menjadi mudah, berakar kuat di dalam keyakinan, serta ajaran Islam. Dengan istighfar diyakini membawa banyak manfaat, serta kemudahan di dalam hidup seorang muslim. Beberapa dalil, serta penafsiran menyebutkan manfaat istighfar, yaitu sebagai pengampunan dosa, memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup, mendatangkan rezeki. Dengan istighfar dapat menjadi sebab turunnya hujan, bertambahnya harta, anak-anak, serta kebun. Ketenangan hati, dengan mengucap istighfar secara tulus dapat membantu menenangkan hati, serta mengurangi kecemasan, karena seseorang merasa telah kembali dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.